Halo guys, berjumpa kembali bersama Bang Son Movie, channel yang membahas tentang alur film. Seperti biasa, Bang Son selalu membagikan alur film-film terbaik khususnya untuk Anda yang suka hiburan film yang menegangkan. Untuk kali ini judul filmnya adalah San Andreas yang tayang pada tahun 2015. Film yang mengisahkan tentang bencana alam yang menegangkan di setiap plotnya, yaitu bencana tsunami terbesar yang melanda kota San Andreas. Berawal mula dengan kecelakaan mobil yang dikemudikan oleh seorang gadis akibat menyetir sambil bertelepon tanpa fokus kondisi medan jalannya. Hal yang tak terduga pun terjadi. Longsoran batu dari pegunungan yang datang secara tiba-tiba mengenai kaca mobilnya. Alhasil gadis itu pun panik, hilang kendali. Hingga mobil yang dikendarainya pun terguling-guling dan masuk ke jurang. Kemudian datang helikopter tim penyelamat yang dipimpin oleh Kapten Ray. Mereka berusaha menyelamatkan wanita di dalam mobil itu walaupun lokasinya sangat berbahaya. Setelah melalui beberapa aksi dramatis, akhirnya tim berhasil meraih gadis tersebut dan membawanya dengan selamat. Di tempat lain di mana seorang seismolog Institut Teknologi California, yaitu Profesor Lawrence, sedang menjelaskan terkait teori gempa bumi di kampusnya. Dia berpendapat bahwa jalur patahan San Andreas yang membentang di California karena gempa 150 tahun silam adalah penghubung dua lempeng tektonik raksasa yang terus bergerak hingga saat ini. Lawrence memprediksi bahwa kemungkinan besar gempa maha dahsyat tersebut akan kembali terjadi dalam waktu dekat. Pada suatu hari, rekan Lawrence yang bernama Kim menemukan aktivitas gempa skala kecil pada titik 5 mil dari bendungan Hoover. Lantas mereka pun bergegas menuju bendungan tersebut untuk melakukan penelitian. Sementara itu, Ray baru saja tiba di rumahnya menemukan surat gugatan cerai dari sang istri yang harus ditandatanganinya. Ternyata rumah tangga Ray saat ini sedang tidak baik-baik saja, setelah kematian putri bungsunya yang tenggelam beberapa waktu lalu. Ironisnya, sang istri lebih memilih pergi meninggalkan Ray demi seorang pengusaha tajir di luar sana. Kemudian cerita kembali ke bendungan Hoover, di mana Kim mencatat ada 3 kali gempa kecil semenjak kedatangannya di sana. Sebagai peneliti, Lawrence cukup optimis mendengar perkembangan tersebut, namun tiba-tiba grafik pada seismograf meningkat tajam, yang mengindikasikan ada sebuah kekuatan di luar prediksi mereka. Dan benar saja, terjadilah guncangan hebat hingga mencapai 7,1 skala Richter. Kemudian Lawrence langsung memerintahkan Kim segera keluar untuk menyelamatkan diri. Para pengunjung Hoover Dam saat itu spontan berhamburan panik seiring ledakan tembok beton dan jebolnya air bendungan akibat guncangan. Di sisi lain, Ray menerima pesan dari rekan timnya terkait kejadian tersebut, namun dia juga harus menemui putrinya, yang kini tinggal bersama ibunya di rumah calon suami barunya. Setelah menemui putrinya, Ray langsung berangkat ke pangkalan tim penyelamat untuk mengevakuasi korban gempa. Di saat bersamaan, Daniel bersama Blake terbang menuju San Francisco untuk mengunjungi gedung apartemen miliknya. Saat menunggu di ruang lobi, Blake berkenalan dengan seorang pria yang berasal dari Inggris, yang bernama Ben Taylor. Sementara itu, Lawrence kembali dibuat khawatir atas laporan rekannya, tentang progres kenaikan getaran di wilayah San Francisco, yang berpotensi gempa 80 kali lebih dahsyat dari kemarin. Who should we call? Everybody. Sedangkan di Los Angeles, Emma bersama sahabatnya sedang berada di lantai atas gedung restoran untuk makan siang bersama. Di saat Ray meneleponnya, tiba-tiba terjadi guncangan besar. Lalu Ray pun menyuruh Emma pergi ke atap gedung, karena dia akan segera menjemputnya menggunakan helikopter. Getaran gempa sangat besar, hingga dirasakan semua warga Amerika.
Sementara itu Lawrence memprediksi, guncangan akan terus meningkat secara signifikan, termasuk Daniel dan Blake yang berada di San Francisco ikut merasakan gempa tersebut. Meskipun sempat ingin menyelamatkan diri, namun dengan cepat gempa mengoyak gedung apartemennya, sehingga mobil mereka terperosok ke ruang basement, dan tertimpa runtuhan. Akibatnya, Blake terjebak di mobil dalam keadaan tak berdaya. Entah apa yang ada di pikiran Daniel saat itu, ketika situasi kritis tengah menimpa Blake, dia justru malah meninggalkannya begitu saja. Di sisi lain, Ray menyaksikan langsung kengerian tersebut dari atas pesawat, sambil membayangkan nasib Emma yang tengah berada pada situasi yang sangat buruk. Ray pun memutuskan untuk segera menyelamatkan istrinya. Hanya beberapa detik saja waktu yang dimiliki Ray saat itu, maka dia langsung melontarkan keranjang ke arah Emma, yang sedang berlari menghindari ledakan dari runtuhan gedung di belakangnya. Keberuntungan benar-benar berpihak pada mereka berdua. Setelah terbukti selamat, walaupun untuk keluar dari zona tersebut Ray harus mengendalikan pesawatnya dengan amat susah payah. Saat itu Blake menelepon Ray untuk memberitahukan kondisinya yang sedang terjebak. Walaupun mereka sama sekali tak mengetahui titik lokasi keberadaannya, mereka akan tetap berusaha menyelamatkan Blake putrinya. Cerita pun menuju ruang basement di mana Blake masih terjebak di sana. Hingga pada akhirnya Ben dan adiknya menemukannya. Dengan susah payah mereka pun akhirnya berhasil menyelamatkan Blake. Di sisi lain Profesor Lawrence memprediksi gempa susulan akan terus terjadi. Dia memutuskan untuk meretas media agar dapat mengendalikan warga. Singkat cerita, Blake dan dua teman barunya tadi tiba di sebuah toko elektronik, untuk merakit perangkat telepon agar bisa kembali menghubungi ayahnya. Dan intinya Ray menyuruh mereka berjalan keluar dari sana, menuju tempat yang lebih aman, yaitu sebuah menara di atas bukit. Rupanya menara itu mengingatkan Emma akan kenangan beberapa waktu yang lalu, di saat keluarganya masih utuh. Di tengah percakapannya tiba-tiba Ray mematikan pesawat, dan mendaratkannya secara paksa, karena mengalami kerusakan mesin. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanannya menuju San Francisco. Sementara itu, dalam siaran langsungnya, Lawrence menegaskan agar warga San Francisco lebih waspada akan gempa susulan, yang pasti berlangsung lebih dahsyat lagi. Tiba di San Francisco Ray bertemu seorang kakek pemilik perusahaan penerbangan, yang kemudian menghibahkan pesawatnya untuk digunakan Ray dan Emma. Setelah perjalanan mereka sempat terhenti oleh patahan San Andreas yang terlihat sangat mengerikan. Kembali lagi ke Blake yang baru sadar, bahwa menara yang mereka tuju ternyata sekarang telah hancur terbakar. Dan akhirnya mereka pun terpaksa memilih rencana kedua, yaitu sebuah gedung tertinggi di San Francisco, sekalipun langkah mereka kali ini melawan arah zona evakuasi. Ben yang awalnya sempat menolak, akhirnya menyetujui Blake untuk pergi ke sana. Di sisi lain Ray cukup kebingungan untuk mendaratkan pesawatnya, sebab beberapa bandara yang dilalui semua sudah porak-poranda, sehingga mereka memilih terjun menggunakan parasut dan mendarat di stadion bola pinggir pantai. Pas di waktu yang bersamaan, gempa susulan kembali berlangsung lebih dahsyat, bahkan alarm berdengung di setiap penjuru kota, pertanda akan terjadi tsunami. Ray yang terbiasa dengan situasi seperti ini, terlihat lebih tenang dan terus melajukan sekocinya untuk bisa keluar teluk, sebelum gelombang tsunami tersebut pecah. Dengan susah payah mereka berhasil mencapai puncak gelombang dan selamat dari reruntuhan kapal tongkang yang nyaris saja menimpa skoci mereka. Dan dalam waktu singkat kota pesisir pantai tersapu habis oleh ganasnya gelombang tsunami, dan Daniel pun dibuat tewas saat itu juga.
Sementara itu Blake sudah berada di ketinggian salah satu gedung di pusat kota, sambil merawat luka paha yang dialami Ben. Sikap perhatian Blake inilah yang membuat Ben terkagum-kagum. Tak lama setelah itu, Ray pun menemukan keberadaan Blake dan kedua temannya tersebut. Keharuan terlihat dari wajah keluarga ini setelah melalui keluh kesah perjuangan, akhirnya mereka dipertemukan juga. Namun tiba-tiba situasi kembali tegang ketika gedung tempat Blake berada saat itu perlahan tenggelam. Tak tinggal diam, Ray langsung terjun untuk menolong mereka. Namun sialnya Blake terjebak di sebuah ruangan berkaca, di mana tebalnya kaca menyulitkan untuk bisa dipecahkan. Hingga saat Blake kehabisan oksigen, dan tak bisa bernafas lagi, Ray benar-benar panik, lalu dengan segenap tenaganya, dia pun berhasil membobol pintunya dan membawa Blake ke atas. Melihat anaknya telah ditemukan, Emma nekat menembus dinding kaca gedung dengan sekocinya, kemudian membawa mereka semua ke lokasi yang benar-benar aman. Kecemasan menghinggapi mereka semua, saat menyaksikan kondisi Blake yang masih terbujur kaku. Namun Ray tak mau menyerah dan terus berusaha menyadarkan Blake apapun caranya, doa-doa pun dipanjatkan sambil terus mencoba hingga akhirnya Blake mulai siuman. Dengan mata berkaca penuh haru, Blake memandangi kebersamaan orang tuanya kembali di sisinya. Singkat cerita, rentetan gempa sudah berangsur reda. Pemerintah menilai jumlah korban jiwa yang sangat minim jika dibandingkan kerusakan infrastruktur. Ini akibat dari peran aktif para ahli setempat yang melakukan pantauan dan himbauan sejak dini. Dr. Lauren sendiri merasa lega dengan perannya bersama tim sejauh ini, yang bisa dibilang cukup berhasil telah menyelamatkan banyak nyawa. Semenanjung San Francisco sekarang dalam masa pemulihan, dan akhirnya film pun tamat. Semenanjung San Francisco sekarang dalam masa pemulihan, dan akhirnya film pun tamat.